Ahli pidana UISU percaya JPU akan tuntut Ferdi Sambo hukuman mati. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. Sejak awal kasus Ferdi Sambo meledak di publik, saya memilih banyak diam. Dan saya lihat juga banyak influencer, baik dari sisi yang pro pemerintah dan yang kontra dengan pemerintah, memilih diam. Diam bukan berarti nggak peduli ya dan tidak mengamati, tetapi memilih waktu dan angle yang tepat untuk bicara. Perhatikan saja, bahkan Rocky Gerung, Fadlizon, dan banyak lagi yang biasanya cerewet-cerewet, kali ini nggak banyak komentar, apalagi menyudutkan. Ferdi Sambo, Irjen Polisi, sebagai tersangka kasus terbunuhnya Joshua yang juga anggota polisi. Ini makin membuat titik terang, mungkin karena Pak Jokowi sudah berkali-kali ngomong kasus ini harus diusut dengan tuntas. Dalam persidangan Ferdi Sambo itu baru terang benderang lah kronologis kejadian yang menewaskan Brigadir Joshua. Sesudah beritanya sempat simpang siur karena kuatnya posisi Ferdi Sambo pada waktu dia menjabat. Ferdi Sambo menjalani sidang perdana atas pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir JX Kadif Propam itu didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dengan hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Sumatera Utara UISU, Panca Sarjana Putra meyakini JPU pasti akan mempertahankan dalil yang disangkakan kepada Ferdi Sambo. Hal itu berdasarkan persidangan perdana hari ini. Kalau saya lihat, jaksa pasti akan mempertahankan dalil-dalilnya dalam tuntunan, kata Panca Sarjana Putra kepada Detik Sumut, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Akan tetapi, hal itu kembali lagi bagaimana JPU nanti dapat membuktikan dakwaan mereka di persidangan. Jika terbukti, Panca yakin JPU akan menuntut dengan hukuman maksimal. Namun itu juga kembali pada fakta dalam persidangan. Kalau dalam persidangan bahwa unsur-unsur pasal tersebut terbukti dan didukung oleh alat bukti, saya yakin jaksa tetap menyampaikan tuntunan maksimal hukuman mati pasti, ujarnya. Kalau tuntutan JPU misalnya dakwaan terbukti, pasal yang disangkakan itu terbukti dalam fakta-fakta dalam persidangan, maka hukumannya sesuai dengan tuntunan yang dituntut oleh JPU, imbuhnya. Panca menilai ada poin yang dapat meringankan Ferdi Sambo dalam kasus tersebut. Hal itu adalah saat Ferdi Sambo pada akhirnya mengakui perbuatannya, meskipun di awal dia membantah, bahkan membuat skenario tembak-menembak. Kalau saya lihat hal-hal yang meringankan ada, artinya poinnya dia mengakui perbuatannya, dia merasa khilaf, dia menyesal, itulah yang meringankan, ucapnya. Meskipun demikian, ada juga poin yang memberatkan Ferdi Sambo, yaitu mengingat dia adalah Kadif Propam, justru melakukan kejahatan. Yang memberatkan itu adalah misalnya, dia seorang aparatur negara dan dia melakukan kejahatan, apalagi dia Propam. Itu dia yang paling memberatkan, bebernya. Dia juga menyebutkan dalam sidang ini, juga akan mempertaruhkan integritas penegakan hukum di Indonesia. Mulai dari hakim hingga penasehat hukum. Sidang hari ini juga akan menunjukkan integritas penegak hukum dalam melakukan law enforcement di bidang hukum pidana, mulai dari hakim yang menyidangkan, jaksa yang akan melakukan dakwaan dan penuntutan, dan penasehat hukum sebagai orang yang membela diri masing-masing terdakwa, sebutnya. Sidang perdana ini juga merupakan langkah awal untuk mencari keadilan terhadap korban, yaitu Brigadir J,
Kita melihat sidangnya hari ini, paling tidak ini merupakan sebuah langkah awal bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Ini kan bentuk mencari keadilan, tutupnya. Yosua Huta Barat terkapar setelah ditembak Baradae atau Richard Eliezer. Tembakan Richard yang berjumlah 3 hingga 4 kali itu hanya membuat Yosua terluka. Selanjutnya tanpa ampun Ferdi Sambo menembak kepala Yosua. Tembakan itu membuat Yosua yang sedang terkapar tewas seketika. Dilansir Detik News, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan. Sidang perdana ini menghadirkan Ferdi Sambo sebagai terdakwa. Jaksa awalnya menceritakan peristiwa di rumah dinas Duren 3. Di sana ada korban Yosua dan terdakwa lain yakni Putri, Eliezer, Liki, dan Kuat Ma'ruf. Terdakwa Ferdi Sambo kemudian datang belakangan kemudian meminta Kuat Ma'ruf memanggil Yosua. Selanjutnya Ferdi Sambo bertemu dengan Kuat Ma'ruf di lantai 1 di mana Kuat Ma'ruf melihat Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi lalu dengan nada tinggi Ferdi Sambo mengatakan, "What? Mana Ricky dan Yosua? Panggil," ucap jaksa. Yosua Huta Barat terkapar setelah ditembak Baradae atau Richard Eliezer. Tembakan Richard yang berjumlah 3 hingga 4 kali itu hanya membuat Yosua terluka. Selanjutnya tanpa ampun Ferdi Sambo menembak kepala Yosua. Tembakan itu membuat Yosua yang sedang terkapar tewas seketika. Dilansir Detik News, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan. Sidang perdana ini menghadirkan Ferdi Sambo sebagai terdakwa. Jaksa awalnya menceritakan peristiwa di rumah dinas Duren 3. Di sana ada korban Yosua dan terdakwa lain yakni Putri, Eliezer, Liki, dan Kuat Ma'ruf. Terdakwa Ferdi Sambo kemudian datang belakangan kemudian meminta Kuat Ma'ruf memanggil Yosua. Selanjutnya Ferdi Sambo bertemu dengan Kuat Ma'ruf di lantai 1 di mana Kuat Ma'ruf melihat Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi lalu dengan nada tinggi Ferdi Sambo mengatakan, "What? Mana Ricky dan Yosua? Panggil," ucap jaksa. Ferdi Sambo menjalani sidang perdana atas pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir JX Kadif Propam itu didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dengan hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Sumatera Utara UISU, Panca Sarjana Putra meyakini JPU pasti akan mempertahankan dalil yang disangkakan kepada Ferdi Sambo. Hal itu berdasarkan persidangan perdana hari ini. Kalau saya lihat, jaksa pasti akan mempertahankan dalil-dalilnya dalam tuntunan, kata Panca Sarjana Putra kepada Detik Sumut, Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022.